أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمني ورحمكم الله تعالى. Panjatkanlah puji syukur kepada Allah sebanyak-banyaknya, takbir yang sebanyak-banyaknya, hamdalah yang sebanyak-banyaknya. Di hari yang penuh berkah ini, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia nikmat, terutama iman dan Islam. Iman masih tertancap di dada-dada kita, sehingga Allah meringankan langkah-langkah kita menuju rumahnya. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita ingin setiap nikmat itu dilipat gandakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuncinya cuma satu: mensyukuri, tidak mengkufuri. Kecil banyaknya syukuri, besar kecilnya syukuri. Dengan begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala lipat gandakan setiap nikmat yang kita rasakan. Dalam surah Ibrahim Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wahai manusia, apabila kalian mensyukuri setiap nikmat yang aku berikan kepada kalian. Bukankah kesehatan itulah nikmat para jamaah? Bukankah pelongnya kita menghirup udara Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nikmat para jamaah? Bukankah kita naik kendaraan menuju rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga nikmat para jamaah? Kebahagiaan yang ada di rumah tangga kita juga adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jaga, yang harus kita minta kepada Allah agar dilipat gandakan kenikmatan tersebut. Satu kuncinya para jamaah, syukuri para jamaah. La azidannakum, pasti aku akan tambahkan nikmat untuk kalian. Jangan pernah ragu para jamaah. Janji Allah tidak pernah ingkar. Innallah la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin mengingkari janjinya para jamaah. Janji Allah. La azidannakum, lam litaukid dalam bahasa Arab para jamaah, menunjukkan kepastian. Ketika seorang muslim menelusuri jalan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah di depannya adalah kemenangan, di depannya adalah ketentraman, di depannya adalah keberkahan. Ikuti jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, di hari yang berkah ini pula khatib berwasiat agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ketakwaan itu hanya ada di dalam bibir. Jangan sampai ketakwaan itu hanya dalam status. Takwa itu butuh daripada ucapan dan perilaku kita para jamaah. Kenapa setiap Jumat khatib
menggaungkan tentang perihal takwa para jamaah. Jangan pernah bosan para jamaah. Karena ketakwaan itu akan menuntun kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah bahwasanya yang menempati surga Allah hanyalah dari hamba-hambanya yang bertakwa. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surganya luasnya seluas langit dan bumi. Pertanyaannya untuk siapa para jamaah? Kalau kita baca ending ayatnya, Allah mengatakan uiddat lil muttaqin. Aku siapkan untuk hambaku yang bertakwa. Kenapa takwa harus digaungkan setiap Jumatnya? Karena bekal kita yang utama adalah takwa para jamaah. Ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, menelusuri setiap fase-fase hari kiamat, butuh yang namanya bekal. Dan bekal yang paling utama adalah takwa. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian wahai manusia. Jauh 1446 tahun yang lalu Allah turunkan ayatnya agar kita sejak sekarang menyiapkan bekal kita. Karena kita yakin bahwasan setelah kematian ada kebangkitan. Setelah kebangkitan ada yang namanya Yaumul Mizan. Setelah adanya Yaumul Mizan ada namanya Yaumul Hisab. Setelah adanya Yaumul Hisab ada namanya surga dan neraka. Dan semuanya kita akan melaluinya pada jamaah. Allah berfirman, "Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyya." Setiap kalian akan melewati yang namanya sirat, jembatan yang dibentangkan antara surga dan neraka. Thumma nunajjil ladzina taqaw. Adapun orang yang bertakwa kami akan selamatkan. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyya. Adapun yang banyak dosanya, banyak kezalimannya, Allah akan tinggalkan ia dan celupkan ia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Maka butuh bekal para jamaah. Butuh bekal karena perjalanan sangat panjang. Umur kita yang pendek. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita betapa tipisnya umur kita para jamaah. Setiap manusia yang meninggal dunia kemudian dibangkitkan dari kuburannya, Allah berfirman kepadanya, "Qala kam labithtum fil ardi adada sinin?" Qalu labithna yawman aw ba'da yawm fas'alil 'adin. Allah bertanya kepada orang yang dibangkitkan dalam kuburannya. Seraya Allah mengatakan, "Berapa tahun kalian tinggal di dunia?" Mereka menjawab, "Labithna yawman aw ba'da yawm." Ya Allah, kami ingat dulu kami hanya di dunia cuma sehari atau mungkin setengah hari. Yang umurnya 70 tahun dalam hitungan kita para jamaah, hitungan dunia. Karena umat Nabi Muhammad SAW antara 60 sampai 70 tahun para jamaah. Itu dikira hanya hidup satu hari atau setengah hari. Lalu Allah menjawab, "Qal in labithtum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun." Ketahuilah, kalian hidup di dunia hanya sebentar. Kalau kalian menghitungnya setiap fase-fase kehidupan kalian menurut perhitungan akhirat, cuman sebentar, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surah Al-Hajj Allah berfirman, "Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun." Ketahuilah wahai manusia, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun kalian di dunia. Adakah umur kita 1000 tahun para jamaah? Maka Nabi SAW mengatakan, "Al-mu'minul kayyis man dana nafsahu wa alima wa amila lima ba'dal maut." Mukmin yang cerdik, yang cerdas adalah mukmin yang mempersiapkan bekal untuk dirinya untuk menyeberangi samudra akhirat yang begitu panjang para jamaah. Maka persiapkanlah bekal tersebut dengan Al-Quran kalian. Persiapkan bekal tersebut dengan infak kalian.
Persiapkan bekal tersebut dengan salat jamaah kalian. Persiapkan bekal tersebut dengan silaturahim kalian. Karena itulah bekal yang kita akan bawa menuju akhirat, menuju Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu taala. Di depan mata kita sebentar lagi akan datang tamu Allah. Maka setiap kita akan mengharap jiwa kita akan disampaikan ke dalam bulan tersebut. Maka hendak setiap muslim memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak bekalnya di bulan tersebut. Karena Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tudha'afu fihil a'mal. Di bulan tersebut akan dilipat gandakan setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang muslim. Baca Qur'annya akan dilipat gandakan pahalanya. Salatnya akan dilipat gandakan salatnya. Zakatnya akan diinfakkan, infak jariyahnya akan dilipat gandakan pahalanya. Tudha'ifu fihil a'mal ila 700 dhi'fa, sampai 700 kali lipat para jamaah di bulan tersebut para jamaah. Maka kalau kita berkaca kepada ulama salafus saleh, betapa siap dan tanggapnya mereka ketika memasuki bulan tersebut para jamaah. Abu Bakar Al-Balkhi rahimahullahu ta'ala menceritakan kepada kita betapa lengkapnya persiapan mereka menyambut tamu Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar Al-Balkhi mengatakan, "Kana salaf yad'una fi kulli 6 ashhur an yuballighahum Ramadan." Dulu para ulama al-salaf terdahulu, setiap 6 bulan sebelum menjelangnya Ramadan, mereka mengadahkan tangannya seraya mengatakan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, mereka mengadahkan tangannya seraya mengatakan, Ya Allah, sampaikanlah jiwa kami ke bulan Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah nyawa kami sampai bulan Ramadan, agar kami bisa memperbanyak amal ibadah kami, salat kami, infak kami, zakat kami, bacaan Al-Quran kami. Kami ini penuh dosa ya Allah, butuh untuk dibersihkan. Kami kekurangan bekal ya Allah, tambahkan bekal kami ya Allah. Itu yang mereka harapkan pada jamaah. Sehingga Nabi kita Nabi Muhammad SAW, panutan kita, uswah kita, kecintaan kita, diceritakan oleh istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha betapa seriusnya Nabi SAW mempersiapkan dirinya di bulan Sya'ban untuk memasuki bulan Ramadan. Aisyah mengatakan, "Ma ra'aitu aktsaru siyaman Nabi SAW illa fi Sya'ban." Aku tidak pernah melihat Nabi SAW begitu banyak amal ibadahnya, terutama ibadah puasa, kecuali di bulan Sya'ban. Dan riwayat ini mengatakan, "Kana Nabi SAW yasumu Sya'ban kullu." Nabi SAW puasa di bulan Sya'ban, hampir semuanya dia berpuasa di dalam bulan tersebut. Sebagai dikatakan oleh Ibnu Hajar, Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, makna kulluhu huna aglabu fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban memperbanyak puasa, hampir Aisyah mengatakan hampir sebulan penuh Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Sya'ban. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabatnya, "Wahai Rasulullah, ma ra'aitu tuktsiru siyamu fi Sya'ban." Wahai Nabi, kenapa engkau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika syahrun yughfalu anhu an-nas wa uhibbu an arfa'a 'amali wa ana sha'im." Itulah bulan di mana manusia lalai di dalamnya. Banyak manusia lalai di dalamnya daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal di situ adalah tempat di mana amalan-amalan dinaikkan ke langit, dilaporkan ke langit. Dan saya cinta jikalau amalan saya diangkat dan saya dalam keadaan berpuasa. Itulah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Artinya apa para jamaah? Ketika setiap muslim fokus ibadah di bulan Sya'ban, insya Allah fokus ia akan ibadah di bulan Ramadan. Ketika seorang muslim fokus membaca Quran di bulan Sya'ban, ringan lisannya akan mengkhatamkan di bulan Ramadan. Ketika seorang muslim rajin naik ke masjid di bulan Sya'ban,
ringan kakinya untuk melangkahkan ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu fungsinya para jamaah. Agar kita terbiasa beramal saleh di bulan Ramadan, karena sudah ada persiapan di bulan Sya'ban. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sebagian ulama salaf mengatakan kana Rajab syahru zar'in wa Sya'ban syahru suqya wa Ramadan syahrun natfi. Ulama-ulama terdahulu mengatakan memasuki bulan Rajab adalah bulan kita bercocok tanam. Memasuki bulan Sya'ban, bulan di mana kita menyirami setiap tanaman-tanaman kita. Kemudian masuklah kita ke bulan Ramadan, kita tinggal memetik hasil yang apa kita tanam. Artinya apa para jamaah? Ketika mereka ulama terdahulu memasuki bulan Rajab, mereka mulai membiasakan diri dengan hal-hal yang ringan daripada amal-amal saleh. Kemudian memasuki bulan Sya'ban, mereka merutinkan amalan tersebut. Terus dia rutinkan sampai masuklah ke bulan Ramadan dalam keadaan ringan semua anggota badannya untuk mengerjakan semua jenis amal saleh para jamaah. Sehingga kalau kita lihat dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa ajwadu ma yaqul fi Ramadan." Ibnu Abbas mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan, dan kedermawanannya semakin meningkat menjadi-jadi ketika memasuki Ramadan. Dan riwayat yang lain mengatakan asra min rihil mursalah. Kecepatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menderma harta-hartanya para jamaah itu melebihi kecepatan angin yang berhembus para jamaah. Kiasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Artinya apa para jamaah? Mereka 2 bulan sebelum datangnya Ramadan sudah ada persiapan para jamaah. Adapun manusia akhir zaman menanamnya di bulan Ramadan, menyiramnya pun di bulan Ramadan, bahkan memetiknya pun di bulan Ramadan para jamaah, sehingga buah yang dituai pahit, rasanya tidak karuan, sehingga ia meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena terasa berat para jamaah. Berat. 11 bulan kita meninggalkan Quran, kemudian kita baca Quran, itu berat para jamaah. 11 bulan kita tidak pernah berinfak, berat untuk berinfak pun di bulan Ramadan para jamaah. 11 bulan kita meninggalkan rumah Allah, berat pula kaki kita melangkahkan ke rumah Allah Subhanahu wa taala, berat para jamaah. Tidak ada persiapan para jamaah. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kita 15 hari dari sekarang para jamaah untuk memasuki bulan yang mulia, bulan yang penuh ampunan, bulan di setiap malamnya dibukakan untuk kita pintu surganya. Bulan di mana setiap malamnya akan dibebaskan setiap hambanya daripada siksaan api neraka. Jadilah kita di antaranya para jamaah. Dan itu semua butuh latihan dan persiapan para jamaah, terutama di bulan Sya'ban ini para jamaah. Kita minta taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, karena la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Di momen yang penting ini para jamaah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan jiwa kita kepada bulan Ramadan, agar diampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa ustadz-ustadz kita, dosa kaum muslimin, dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di Masjid Al-Muhajirin yang penuh berkah ini. Besar harapan kita agar Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا نفوسها تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان بالسالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة